Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Betah Belajar Tajwid bersama saya Nuhid. Ini adalah Betah episode 2. Buat yang belum nonton di episode pertamanya, silahkan nonton dulu baru kesini lagi. Saya menamai konten ini dengan Betah. Harapan saya bisa menjelaskan tentang tajwid dengan menarik sehingga yang menontonnya menjadi betah. Tapi kalau ternyata saya tidak bisa menyampaikan dengan menarik, ya udah betah-betahin aja, kan masih cocok gitu dengan nama konten ini, betah. Ya udah betah-betahin aja. Tapi kalau memang nggak betah sama sekali, ya udah nggak usah nonton, nggak apa-apa. Baiklah, di episode kali ini kita akan membahas tentang alif dan ragam-ragamnya. Ulama berbeda pendapat, apakah alif dan hamzah adalah satu huruf yang sama dengan dua penyebutan atau mereka memang dua huruf yang berbeda. Jadi ada yang membedakan antara alif dan hamzah, alif bukan hamzah dan hamzah bukan alif, sehingga total keseluruhan jumlah huruf hijaiyah adalah 29. Menurut pendapat ini, hamzah adalah huruf konsonan dan alif adalah huruf vokal, sehingga hamzah bisa diberi harokat dan alif tidak bisa diberi harokat. Hamzah bisa terletak di awal kalimah, di tengah kalimah, dan di akhir kalimah. Kalimah yang saya maksud di sini adalah kata. Kalimah dalam bahasa Arab itu bahasa Indonesianya adalah kata. Meskipun ada juga kalimah dalam bahasa Arab yang di bahasa Indonesia juga kalimah. Seperti kata Ibnu Malik, wahiduhu kalimatun wal qawlu am, wa kilmatun biha kalamun qad yu'am. Kita kembali lagi. Jadi menurut pendapat ini, pendapat yang membedakan antara alif dan hamzah mengatakan bahwa hamzah itu bisa terletak di awal kalimah, di tengah kalimah, dan juga di akhir kalimah. Sementara alif hanya bisa di tengah dan di akhir. Dia bukan yang pertama ternyata. Contoh hamzah yang di awal kalimah, akala, akala, akala. Bisa diberi harokat, bisa dibaca. Kemudian contoh yang di tengah, sa'ala, sa'ala, sa'a. Bisa dibaca, bisa diberi harokat, sa'ala. Begitu juga yang di akhir contohnya adalah baro'a, baro'a. Itu hamzah. Kemudian contoh yang alif, dia tidak berada di awal, dia hanya berada di tengah dan di akhir. Contoh yang di tengah adalah sari'u, sari'u. Yang terbaca hanyalah sa, ri, dan u. Alifnya hanya berfungsi untuk memanjangkan huruf sa, sari'u. Kemudian yang di akhir contohnya afa, afa. Itu ada alif di belakangnya, tapi dia tidak terbaca. Dia hanya berfungsi untuk memanjangkan huruf sebelumnya. Itu menurut pendapat ulama yang membedakan antara alif dan hamzah. Tapi ada juga ulama yang mengatakan bahwa alif dan hamzah itu adalah sinonim. Alif adalah hamzah, hamzah adalah alif. Hamzah bisa diberi harokat, alif juga bisa diberi harokat. Hamzah fathah a, hamzah kasroi, hamzah doma'u, a, i, u. Alif pun demikian. Alif fathah a, alif kasroi, alif doma'u, a, i, u. Pendapat ini sangat cocok jika digunakan untuk mengajarkan anak-anak belajar ngaji. Anak-anak yang baru memulai belajar membaca Al-Quran, belajar mengeja huruf-huruf hijaiyah. Karena kalau kita melihat huruf-huruf lain, misalnya huruf ba, itu kan enak. Ba, fathah ba kasrobi, ba domabu, ba, bi, bu, enak. Ta, fathata, ta, kasroti, ta, domatu, ta, ti, tu. Karena huruf ba itu awalnya ya huruf ba. Kata ba itu awalnya kan huruf ba. Ta itu awalnya juga huruf ta. Begitu pula huruf-huruf yang lain. Sa itu awalnya huruf sa. Jim itu awalnya huruf jim. Ha itu awalnya huruf ha. Nah, kalau kita pakai hamzah, hamzah itu awalnya adalah huruf H, sehingga nggak enak gitu. Hamzah, fathah A, nggak enak. Masih enak alif. Alif, fathah A, alif, kasro I,
alif doma u, a i u, enak. Alifun arnab yajri yal'ab ya'kulu jazaran kaila yat'ab, ba'un battah nattat nattah waqa'at dahakat minhal kittah, ta'un taj fauqar ras fihi dhahab wa fihi mas. Enak gitu, jadi cocok. Kalau hamzatun arnab enggak pas, enggak enak. Tapi jika sudah pandai membaca Al-Quran, jika sudah bisa membaca bahasa Arab, kita perlu menjelaskan perbedaan antara alif dan hamzah. Atau kita bisa mengkompromikan pendapat tadi dengan mengatakan, jika di awal kalimat kita bisa menyebutnya alif, juga bisa menyebutnya hamzah. Kita mengenal ada hamzatul qata'i dan hamzatul wasli. Kita bisa juga menyebutnya dengan aliful qata'i atau aliful wasli. Tentang ini insya Allah akan kita bahas di episode berikutnya. Jadi kalau di awal kalimah kita bisa menyebutnya hamzah, kita bisa menyebutnya alif. Tapi untuk di tengah dan akhir kalimah sebaiknya kita membedakan antara alif dan hamzah. Seperti contoh yang sudah saya berikan tadi, misalnya hamzah yang berada di tengah kalimah sa'ala, sa'ala, itu hamzah. Kemudian yang di akhir baro'a, baro'a, itu hamzah. Kemudian contoh yang alif, alif yang di tengah sari'u, yang di akhir afa. Tentu kita nggak mungkin dong menyebut alif setelah huruf sin pada kata sari'u dengan hamzah, nggak mungkin, tetap alif. Kemudian yang di akhir afa, kita nggak mungkin dong menyebut alif setelah huruf fa pada kata afa dengan hamzah. Ini bukan mutlak, tapi Anda boleh mengikuti saya. Jika di awal kalimat kita bisa menyebut alif, bisa menyebut hamzah. Tapi kalau di tengah dan akhir kalimat kita harus membedakannya. Kalau hamzah itu bisa di fathah, bisa di kasrah, bisa di dhammah, dan bisa disukun. Contohnya a, i, u, ba, u, an, ani, a, na, minal, mu, ni, ma, i, an, ani, a. Sementara alif itu nggak bisa diberi fathah, nggak bisa diberi kasroh, nggak bisa diberi dhammah, bahkan nggak bisa diberi sukun. Meskipun takdirnya alif itu bersukun, takdirnya alif itu bersukun, tapi tetap kita tidak bisa memberikan tanda sukun di atas huruf alif, baik sukun yang filter maupun sukun yang kretek. Dan di dalam Al-Quran itu ada 7 alif yang ditulis tapi nggak dibaca, meskipun nggak ada sukun setelahnya. Seperti kata Syekh Ahmad Abul Ula dalam nazamnya, Qala Ibnu Uthman as-Suyuti nadhiman lil alifati sab'i fasma' wa'iyan ana ma'ar rasula was-sabila lakinna fis salasila dhununa kadha qawariran ladal insani a'ni bihal ukhra bila nukrani tuhdafu 'indal wasli ya khalili tathbutu 'indal waqfi fit tanzili siwa salasilan ladal insani fal hadfu wal ithbatu marwiyani walhamdu lil ilahi khatman wa ibtida thumma salatu wassalamu sarmada ala nabiyil mustafa wa sahbihi wa mukri'il qur'ani ma muhibbihi ala nabiyil mustafa wa sahbihi wa mukri'il qur'ani ma muhibbihi. Jadi di dalam Al-Quran ada 7 alif yang meskipun ditulis tapi dia tidak terbaca. Ada 7 alif yang meskipun tertulis tapi dia tidak terbaca, sehingga dia tidak bisa berfungsi untuk memanjangkan huruf sebelumnya, kecuali kalau wasol untuk beberapa. Yang pertama adalah ana, ana yang artinya saya. Misalnya wa ana minal muslimin. Pokoknya di Al-Quran kalau ada kata ana yang artinya saya, itu dibacanya harus pendek. Memangnya ada yang ana artinya enggak saya? Ya ada. Misalnya wa idza khalau addu alaikumul ana mila minal ghaib. Ana mila minal ghaib.
ya itu memang bukan ana sih. Tapi kan ada ananya. Wa idza khalau 'addu 'alaikumul ana, tuh ada ananya kan. Nah, meskipun bukan ana, itu anamila. Tapi kan ada ananya. Ya makanya ini enggak termasuk ana yang ada di sini, enggak termasuk. Kemudian berikutnya ada lakinna di surah Al-Kahfi ayat 38, terus ada al-dhununa di surah Al-Ahzab ayat 10, terus ada ar-rasulah di surah Al-Ahzab ayat 66, kemudian ada as-sabila di surah Al-Ahzab ayat 67, kemudian ada qawariro di surah Al-Insan ayat 15. Ini ada dua qawariro, tapi beda ininya, kaidahnya beda. Jadi yang sudah saya sebut tadi, ada ana, lakinna, adzununa, ar-rasulah, as-sabila, sama qawariro di surah Al-Insan ayat 15, yaitu qawariro yang pertama. Itu semua tadi alifnya tidak terbaca atau dihadzaf, dihilangkan kalau dia wasol. Wasol itu nggak berhenti, nggak wakof. Itu alifnya dihilangkan. Ya tetap ditulis tapi nggak dibaca, maksudnya dihilangkan itu. Tapi kalau dia wakof, ya ini tetap dibaca 2 harokat, tetap berfungsi memanjangkan huruf sebelumnya. Itu yang sudah saya sebut tadi. Kemudian ada salasilah di surah Al-Insan ayat 4. Ini kalau wasol alifnya nggak dibaca, tapi kalau wakof boleh tidak dibaca alifnya, boleh juga alifnya tetap dibaca. Maksudnya alifnya tetap dibaca itu dia tetap berfungsi untuk memanjangkan huruf sebelumnya sepanjang 2 harokat. Ini untuk salasilah, khusus salasilah di surat Al-Insan ayat 4 itu. Kemudian ada lagi qawariro di surah Al-Insan ayat 16. Tadi kan ada qawariro yang pertama di surah Al-Insan ayat yang 15. Ini ada qawariro lagi di surah Al-Insan ayat 16-nya, qawariro yang kedua. Itu alifnya dihadzaf, dihilangkan atau tidak dibaca, baik wasal maupun waqaf. Selain 7 alif tadi, ada lagi alif yang juga tertulis tapi nggak terbaca. Misalnya alif yang jatuh setelah wawul jamaah. Contohnya qalu. Itu setelah wawu ada alifnya. Qalu. Cuma dia nggak terbaca, dia tidak berfungsi apa-apa. Lu itu panjang karena ada wawu, bukan karena alifnya. Terus lagi misalnya wakulu, washrobu, wala tusrifu. Itu semua ada alifnya, tapi dia nggak terbaca. Kulu, lunya panjang karena ada wawunya. Washrobu, bunya panjang karena ada wawunya. Wala tusrifu, funya panjang karena ada wawunya. Terus ada juga yang sebaliknya, alifnya nggak ditulis, tapi dibacanya panjang. Misalnya ar-Rahmani, Bismillahirrahmanirrahim. Gak mungkin kalian menulis Ar-Rahman terus ada alifnya, tapi tetap dibaca panjang manya. Ar-Rahmani, Ar-Rahmani. Meskipun alifnya nggak ditulis, tapi biasanya ada alif kecil di atas hurufnya. Ar-Rahmani itu ada alif kecil di atas huruf mim. Dzalika itu ada alif kecil di atas huruf dzal. Dan di Quran Rasm Utsmani itu banyak sekali yang dibaca panjang tapi nggak ditulis alifnya, cuma diganti dengan alif kecil di atas hurufnya. Tapi ada juga yang tidak ditulis alifnya, juga nggak diganti alif kecil di atasnya, tapi tetap dibaca panjang, yaitu lafzul jalalah. Kata Allah itu kalau di mushaf Rasm Utsmani itu enggak terus ditulis ada alif kecil di atas tasydidnya lam, enggak ada. Makanya di Indonesia itu dipanjangkan karena memang berpotensi kalau ditulisnya miring itu dibacanya pendek. Innallaha la yastahyi. Tapi ini beneran, banyak sekali yang membaca lafzul jalalah dengan pendek karena di Quran Saudi itu ditulisnya miring, harokatnya miring, enggak berdiri. Tapi yang benar itu ya miring sebenarnya, karena kalau berdiri itu menyamai kata allata, itu kata beberapa ulama demikian. Nah itu alifnya enggak ditulis, juga enggak diganti dengan alif kecil di atasnya, tapi tetap dibaca panjang. Innallaha la yastahyi.
Meskipun nggak ada alif kecil juga, tetap dibacanya panjang. Dan biasanya alif itu ditulis lurus, membentuk garis vertikal. Kalau ke atas vertikal kan ya, vertikal. Itu seperti huruf I besar atau L kecil atau angka 1. Biasanya seperti itu. Tetapi terkadang alif juga ditulis dengan maksurah, menyerupai huruf ya, tapi nggak ada titiknya. Seperti Musa, Isa, dan terkadang di Rasm Utsmani alif itu ditulis dengan waw, seperti as-sholata itu ditulisnya as-sholauta, az-zakata ditulisnya az-zakauta.